Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada kabar dari Fabrizio Romano. Fabrizio Romano ini memberikan kabar terkait dengan dua nama, yaitu pertama tentang Joshua Zirkzee. Dan selain Fabrizio Romano, gue juga akan ke David Ornstein yang akan memberikan kabar tentang Antoine Semenyo. Fabrizio Romano pun juga memiliki hal tersebut. Oke, pertama Joshua Zirkzee dulu nih. AS Roma saat ini berada di pembicaraan yang terdepan dengan Joshua Zirkzee terkait dengan kesepakatan personal dan merupakan target utama untuk bulan Januari. Kesepakatan ini masih sangat bergantung dengan keputusan Manchester United dan AS Roma menunggu hal tersebut, walaupun mereka juga menginginkan Joshua Zirkzee secepatnya dengan segera. Manchester United saat ini memiliki beberapa pemain yang absen karena cedera dan juga karena AFCON. Ini ada juga update lainnya terkait dengan AS Roma dan juga Joshua Zirkzee. Pekan lalu ada pertemuan antara AS Roma dan juga agen dari Joshua Zirkzee. Pekan ini AS Roma memiliki pembicaraan yang lebih terdepan dengan kubu dari Joshua Zirkzee. Manajer dari AS Roma, Gasperini, ini mendorong untuk memiliki Joshua Zirkzee secepatnya. Bahkan di awal Januari, Manchester United tidak ingin Zirkzee ini cabut di awal Januari karena mereka memiliki pilihan yang sangat tipis. Di sisi AS Roma memiliki progres pembicaraannya dengan Joshua Zirkzee juga terbuka untuk bergabung ke AS Roma. Saat ini semuanya tergantung dengan Manchester United. Oke, gue ingin membahas hal ini dulu. Joshua Zirkzee, AS Roma, Manchester United, banyak pemain yang cedera. Bagaimana keadaannya? Joshua Zirkzee dulu sorry agak terserah. Joshua Zirkzee ini pemain depan. Cuman uniknya dia sendiri tidak selalu dimainkan sebagai pemain depan oleh Ruben Amorim. Ini faktor yang pertama dulu ya. Artinya kalau menurut gue, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok tidak selalu dimainkan sebagai pemain depan? Karena kebutuhan Manchester United untuk pemain depan ini sebenarnya sudah oke. Ini sebelum AFCON. Sekali lagi, ini sebelum AFCON. Manchester United bisa bermain dengan Mason Mount sebagai false nine di depan, ataupun sebagai Matheus Cunha juga bisa di depan sebagai false nine. Pernah juga dicoba. Ataupun ya tentu saja ada seorang Benjamin Sesko yang memang didatangkan dengan harga mahal. Dan memang diplot menurut gue untuk menjadi andalan di lini depan dari Manchester United. Hal yang mungkin sebelumnya oleh manajemen sebelumnya ini bisa jadi juga diproyeksikan untuk seorang Joshua Zirkzee, tapi dengan manajemen yang baru, lalu juga dengan pelatih yang baru, nampaknya memang memiliki rencana yang berbeda dengan Joshua Zirkzee. Gue sendiri secara ringan amatiran kalau melihat dari situasi Joshua Zirkzee, nampaknya memang masa depan dia besar kemungkinan tidak akan ada di Manchester United lagi. Dia pemain depan tapi tidak dimainkan di lini depan karena Manchester United punya banyak opsi. Sekali lagi, ini sebelum ada absen-absen AFCON itu ya. Sementara di lini tengah, ya ini bukan posisi terbaik dari seorang Joshua Zirkzee. Dan Manchester United saat ini katakanlah seperti itu, mereka pun punya permasalahan di lini tengah sehingga Joshua Zirkzee akhirnya lebih banyak bermain di lini tengah. Tapi apakah kedepannya akan seperti ini? Gua pikir tidak. Manchester United akan mencari talenta potensi yang memang aslinya secara natural, secara permainan yang bisa meningkat ke kapasitas yang tertinggi, ya memang ada di lapangan tengah. Kita tahu memang pemain tengah pun ataupun lini tengah ini akan menjadi prioritas bagi Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Setidaknya seperti itu. Sehingga memang masa depan Joshua Zirkzee menurut gua proyeksinya memang tidak lagi di Manchester United. Nah, saat ini kalau melihat dari situasi Joshua Zirkzee, kubunya yang memang sangat terbuka, sudah melakukan pembicaraan dengan AS Roma, ya mereka pun bukan tidak mungkin juga sudah melihat hal itu. Mereka sudah melihat bahwa ya memang kliennya ini ataupun kubu dari Joshua Zirkzee, artinya agennya ini sudah memprediksi ya dia pasti akan cabut. Dan ketika ada peminat saat ini, yaitu adalah AS Roma, ini dinilai sebagai sebuah peluang. Nah, tadi Fabrizio Romano mengatakan bahwa ini akan tergantung Manchester United. Akankah Manchester United melepas Joshua Zirkzee? Menurut gua ada dua hal. Kebutuhan skuad dulu nih. Kalau melihat dari kebutuhan skuad, ya
tipis ya keadaan skuad dari Manchester United kedalamannya saat ini. Walaupun bukan posisi terbaiknya di lini tengah ataupun gelandang serang, tapi Joshua Zirkzee nampaknya akan ditahan, inginnya ditahan. Tapi di sisi lain, manajemen Manchester United juga tidak bisa menutup mata dengan adanya peluang untuk mendapatkan pemasukan dari seorang Joshua Zirkzee, di mana mereka tahu nih, di musim panas nanti proyeksinya mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dan mereka butuh pemasukan bukan hanya untuk dikeluarkan di musim panas nanti, tapi juga untuk menjaga keseimbangan keuangan ya, terutama dari sisi PSR. Menurut gue ini juga penting, sehingga mereka pasti akan mempertimbangkan hal ini juga dari sisi finansial dan juga operasional bursa transfer misalnya. Nah, saat ini kita tahu ada AFCON. Kita tahu ada pemain yang cedera. Ketika gue bikin video ini, Bruno Fernandes cedera ya. Idealnya ya Joshua Zirkzee yang diberi kesempatan, setidaknya untuk menjaga kedalaman skuad. Tapi gue pikir akan ada juga perbincangan, diskusi antara manajemen Manchester United dengan Ruben Amorim terkait dengan hal ini, khususnya untuk ya dengan keadaan seperti ini. Misalnya Joshua Zirkzee dilepas, bagaimana peluang Manchester United untuk mendapatkan zona Eropa, tiket zona Eropa musim depan? Apakah masih ada atau tidak? Dan kalau dibicarakan secara lebih detail, sistem apa yang akan dimainkan? Siapa saja yang diharapkan bisa menggantikan posisi-posisi yang bolong ini? Apakah pemain-pemain yang ada saat ini juga memadai atau tidak? Atau mungkin punya tujuan yang berbeda juga? Menurut gue itu bisa jadi. Apakah mendatangkan pemain di Januari bisa juga dilihat sebagai sebuah opsi? Walaupun gue tetap memperkirakan hanya kemungkinan kecil saja Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer Januari, walaupun hanya sekedar meminjam pemain. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah Sobat Football United, tapi bisa jadi Joshua Zirkzee akan lepas sih di bulan Januari ini. Lalu bagaimana Bang, misalnya kalau misalnya ada pertanyaan ya terkait dengan ya tapi kan lini tengah menjadi bolong dalam tanda kutip ya. Ada satu fungsi menurut gue yang bisa dijadikan sebuah alasan juga oleh Ruben Amorim, Ugarte dan juga Kobbie Mainoo. Dengan absennya Bruno Fernandes misalnya ya, masih ada Casemiro, lalu Joshua Zirkzee cabut, katakanlah seperti itu, pemain-pemain yang ada saat ini akan mendapatkan kesempatan lebih banyak. Kita tahu mungkin tidak semuanya akan memberikan kapasitas bermain yang bagus gitu. Tapi di sisi lain ini merupakan sebuah penguatan untuk Ruben Amorim menunjukkan bahwa ya Kobbie Mainoo memang nggak bisa, Ugarte memang nggak bisa untuk musim panas nanti. Menurut gue bisa jadi juga seperti itu. Jadi ada plus, ada minus kalau gue perkirakan Joshua Zirkzee akan cabut. Gue bisa jadi salah, gue bisa jadi akan berubah lagi ya. Tapi ini yang gue baca situasinya dari apa yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Dan apakah ini ada kaitannya, karena tadi Joshua Zirkzee pemain serang ya, dengan Antoine Semenyo. Fabrizio Romano mengatakan ya, setelah komunikasi yang dilakukan oleh Manchester United dan juga Manchester City antara hari Senin dan juga hari Selasa, bahkan di weekend juga kedua klub memiliki kontak dengan Antoine Semenyo untuk mengerti situasinya. Manchester United dan juga Manchester City saat ini berada di pembicaraan yang aktif untuk mendatangkan Semenyo. Wow, ini situasi yang menurut gue juga menarik, bahwa Manchester United semakin serius untuk mendatangkan Semenyo. David Ornstein dari The Athletic ya juga memiliki kabar terkait dengan situasi Antoine Semenyo. Nama yang saat ini muncul sebagai penantang utama untuk mendatangkan Semenyo adalah Manchester City dan Manchester United, dan ini tidak dalam urutan ya, artinya bisa jadi Manchester United yang terdepan ataupun Manchester City. Liverpool juga menyukai pemain ini, tapi mereka sudah bergerak ke situasi yang lain, tapi bisa saja mereka berubah lagi terutama dengan cederanya Isak. Tottenham Hotspur juga berminat, dan David Ornstein memiliki pendapat ya, sebelumnya bisa jadi mereka ini bersiap untuk membayar gaji yang signifikan untuk Semenyo.
Tapi saat ini mereka juga secara pelan-pelan fokus ke opsi lainnya. Arsenal dinilai bisa melihat ke situasinya, tapi mungkin mereka akan lebih bergerak ke musim panas. Dan apakah Semenyo atau pihak dari Bournemouth dan juga Semenyo ingin menunggu sampai dengan musim panas? Di situ merupakan sebuah keraguan. Maka kesimpulan sementara saat ini, Manchester United dan juga Manchester City ini yang memimpin, katakanlah seperti itu ya. Kedua klub ini memimpin untuk mendatangkan Antoine Semenyo. Nah, Semenyo apakah mungkin didatangkan? Gue memperkirakan sebelumnya Manchester United mungkin akan menghemat budget gitu ya. Tapi dengan kemungkinan lain, misalnya ya kita tahu ada beberapa pemain absen. Bruno Fernandes ini merupakan pemain juga yang sangat penting sekali. Dan kabar terbaru yang gue dapatkan dari Sport Witness bahwa AS Roma ini menawarkan kesepakatan 40 juta euro ke Manchester United untuk Joshua Zirkzee. Bahkan AS Roma ingin membayar biaya peminjaman 5 juta euro dan juga opsi beli 30 juta euro dan bonus 5 juta euro kalau AS Roma bisa berlaga di Champions League. Dan ini mendekati dari angka yang diinginkan oleh Manchester United, yaitu adalah 50 juta euro. AS Roma saat ini ingin mendapat kesepakatan ya dari negosiasi yang dilakukan. Manchester United sendiri sebelumnya mendatangkan Zirkzee dari Bologna tahun 2024 dengan paket senilai 60 juta euro. Dan ya, Manchester United tidak ingin ada kerugian dari angka 60 juta euro itu ya. Dan permintaan mereka sendiri pun dinilai juga masih terlalu tinggi. Walaupun seperti itu, AS Roma memiliki optimisme bisa mendatangkan Joshua Zirkzee. Nah, nampaknya ini akan ada kaitannya Sobat Football United. Kalau Manchester United bisa melepas Joshua Zirkzee dengan angka yang tinggi ya, seperti gue tadi kan gue perkirakan nih, bisa jadi akan dilepas ini Joshua Zirkzee. Kalau AS Roma menawarkan paket yang bagus, angka yang oke, Joshua Zirkzee bisa jadi akan dilepas pinjaman dulu, lalu akan sebagai permanen di akhir musim nanti. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan Semenyo? Ya kalau Manchester United bisa pasti mengamankan sejumlah uang ya untuk terkait dengan Joshua Zirkzee ini, yang membuat mereka ini aman dari sisi PSR dan ya bisa juga ada budget untuk mereka operasional kan. Merupakan sebuah kemungkinan saat ini dari kabar-kabar yang gue dapatkan bahwa Manchester United akan bergerak mendatangkan Semenyo. Melihat yaitu tadi ya kebutuhan squad juga. Ya ini mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang gue katakan sebelumnya. Tapi kalau Manchester United memang benar bergerak untuk mendatangkan Semenyo, artinya manajemen Manchester United ini benar-benar tidak main-main nih dengan targetnya supaya Manchester United ini berada di zona Eropa, mendapatkan tiket untuk berkompetisi di zona Eropa untuk musim depan. Mereka mungkin melihat ke sesuatu yang lebih jangka menengah dan juga jangka panjang. Mereka melihat sangat penting sekali Manchester United untuk berada di Eropa. Dan di sisi lain, Sobat Football United, tekanan terhadap seorang Ruben Amorim mungkin juga akan berkembang semakin besar kalau ini betul-betul terjadi. Tapi bisa jadi ya dengan kedatangan Semenyo misalnya ya, justru membuat Ruben Amorim ini lebih leluasa dalam mengimplementasikan sistem permainan yang diinginkan. Bisa jadi juga seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih menilai situasi seperti ini? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.